hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung yang Allah muliakan, juga pendengar radio lain di mana saja Anda berada, para pemirsa TV manapun yang ikut gabung ke dalam kajian kita di pagi hari ini, juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada, para pendengar khususnya anggota Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni haji dan umroh di bawah penyelenggaraan Travel Mumtaz dan Nasratul Ummah, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wa Dawa Sunan Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih. Kita sedang membahas beberapa dampak buruk dari dosa dan maksiat. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah menerangkan bahwa salah satu di antara dampak buruk dari dosa adalah hilangnya ghirah di dalam hati. Kita lanjut. Wa min uqubatiha dhihabul haya. Di antara dampak buruk dari dosa dan maksiat adalah hilangnya rasa malu. Padahal rasa malu ini ruhnya hati. Rasa malu ini adalah penyebab hidupnya hati. Dia adalah pokok pangkal dari seluruh kebaikan. Bila tidak ada lagi rasa malu, hilanglah seluruh kebaikan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-haya'u khairun kulluh. Bahwa rasa malu itu seluruhnya adalah kebaikan. Hadis ini sahih, terdapat dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya di antara perkataan para nabi terdahulu yang diketahui oleh manusia adalah, ini perkataan seluruh nabi, kalau kamu tidak punya rasa malu atau kalau kamu tidak malu, berbuatlah sesukamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih. Ada dua makna, dua maksud, dua tafsiran dari hadis ini. Makna yang pertama dalam rangka tahdid dan wa'id. Tahdid itu ancaman. Maknanya adalah siapa yang tidak merasa malu, dia akan berbuat keburukan sesuka dia. Karena apa? Karena yang menjadi penyebab orang meninggalkan keburukan itu adanya rasa malu. Malu kalau harus mencuri, makanya tidak mencuri.
Malu kalau harus mabuk, makanya tidak mau mabuk. Malu kalau harus berjudi, makanya tidak mau berjudi. Malu kalau harus berzina, makanya tidak mau berzina. Malu kalau umpamanya terbuka aurat, makanya ditutuplah aurat. Jadi yang menjadi penyebab orang meninggalkan keburukan adalah rasa malu. Maka ketika rasa malu ini hilang, tak ada lagi penghalang untuk berbuat buruk. Akhirnya dia terjerumus ke dalam perbuatan buruk tersebut. Ini maknanya kalau kamu tidak lagi merasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Ini tafsiran dari Abu Ubaid rahimahullahu ta'ala dalam kitab Gharibul Hadis. Ini makna yang pertama. Tafsiran yang kedua, innal fi'la idza lam tastahi minhu minallah faf'al. Wa innamal ladzi yanbaghi tarkuhu huwa ma yustahya minhu minallah. Tafsiran yang kedua adalah sebuah perbuatan bila kamu tidak merasa malu dari Allah untuk melakukannya, silakan lakukan. Yang harus ditinggalkan itu adalah perbuatan yang memalukan. Perbuatan yang kamu akan merasa malu kepada Allah bila melakukannya. Dan inilah penafsiran Imam Ahmad dan yang lain-lainnya. Menunjukkan kalau sebuah perbuatan tidak memalukan untuk dilakukan, silakan lakukan. Menunjukkan kebolehan perbuatan itu untuk dilakukan. Kalau melakukannya tidak membuat kita malu dari Allah Azza wa Jalla. Dan inilah makna yang kedua. Jadi makna yang pertama merupakan ancaman. Makna yang kedua merupakan izin untuk melakukan sebuah perbuatan selama perbuatan itu bukan perbuatan yang memalukan. Kita lihat bahwa malu ini merupakan ruh yang membuat si hati ini menjadi hidup. Ketika seseorang terkikis rasa malunya, maka terkikislah kebaikan dari dirinya. Dari aspek bahasa, malu bahasa Arabnya al-haya. Haya ini satu akar kata dengan hayat. Hayat itu kehidupan. Air hujan disebut dengan sebutan haya. Kenapa? Karena itu menjadi penyebab hidupnya bumi, hidupnya tanah, hidupnya tumbuh-tumbuhan. Ketika air ini tidak ada, tanah mati, gersang. Tidak ada lagi kehidupan di tanah itu. Tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan yang hidup di sana. Kalau tumbuh-tumbuhan tidak ada, binatang juga tidak ada. Karena binatang rata-rata tumbuh dari tumbuhan. Makanannya itu tumbuhan. Makanya tidak ada air di dalam tanah itu, matilah tanah itu, matilah pepohonan, matilah juga binatang-binatang. Manusia juga bisa mati. Kalau umpamanya tanah ini gersang, tak ada tumbuhan, tak ada binatang, apa yang bisa dimakan oleh manusia? Sumber makanan manusia ya tumbuhan dan binatang. Binatangnya tidak ada, tumbuhannya tidak ada. Karena tidak ada kandungan air yang terdapat di dalam tanah. Makanya air hujan disebut juga dengan sebutan al-haya. Demikian juga al-haya atau rasa malu merupakan sumber kehidupan dunia dan akhirat. Siapa orang yang tidak memiliki rasa malu, maka dia mati dalam kehidupan di dunia
dan akan binasa dalam kehidupan di akhirat. Selain itu, rasa malu juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari iman. Sebagaimana diterangkan di dalam banyak hadis tentang masalah ini. Di antaranya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-haya'u wal imanu qurina jami'an, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rasa malu dan iman ini dua hal yang berdampingan. Satu kesatuan yang utuh. Bila hilang salah satunya, hilanglah kedua-duanya. Rasa malu hilang, iman juga hilang. Tidak ada iman, tak akan ada rasa malu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Berkata Al-Hakim setelah meriwayatkan hadis ini, sahihun ala syartihima. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Didukung kesahihannya ini oleh Imam Az-Zahabi dan Syekh Al-Albani rahimahullah memasukkan hadis ini dalam hadis yang sahih dalam kitab Sahih Al-Jami. Ini hadis yang pertama. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-haya'u wal iman fi talaqin. Fa'idan tuzi'a ahduhuma minal abdi atba'ahul akhar. Kata Ibnu Abbas, rasa malu dan iman ini ibarat dua ujung tali. Bila tercabut salah satunya, tercabutlah seluruhnya. Ini antara iman dan rasa malu. Suatu saat, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam berpapasan dengan seorang sahabat bangsa Ansor yang sedang memarahi saudaranya karena saudaranya ini pemalu. Seolah-olah sahabat ini mencela saudaranya tersebut karena pemalunya. Kata dia, innaka latastahi, kamu mah pemalu. Seolah-olah dia menyatakan qad adharra bik, rasa malu ini telah membahayakan kamu. Melihat hal itu berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, da'hu fa innal haya' minal iman. Biarkan dia dengan rasa malunya. Karena rasa malu itu bagian dari keimanan. Dan itu termasuk amalan hati, dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa malu itu dijadikan perwakilan dari amalan-amalan hati yang lainnya. Sebagaimana beliau ungkapkan dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi SAW, iman ini memiliki 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Bisa 73, 74, 75 sampai 79 karena bid'un itu bilangan dari 3 sampai 9. Cabang keimanan yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Wa adanaha imatatul adha 'anit tariq, dan yang paling rendah, cabang iman yang paling rendah adalah membuang semua gangguan dari jalan, baik yang membahayakan ataupun tidak. Yang membahayakan contohnya duri, beling-beling, kerikil-kerikil tajam dan seterusnya.
Yang tidak membahayakan contohnya umpamanya ada sampah yang bisa mengganggu orang yang lewat, ada bangkai binatang, ada kotoran. Orang lewat ke sana harus nahan nafas. Itu al-adza. Dibuang, disingkirkan. Dan rasa malu termasuk salah satu cabang dari keimanan. Nabi SAW hanya menyebut 3 jenis cabang keimanan. 3-tiganya mewakili jenis amalan yang biasa dilakukan oleh manusia. Ada 3 jenis amalan. Amalan lisan, amalan anggota badan, dan amalan hati. Yang paling tinggi, cabang yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah ini amalan lisan. Yang paling rendah adalah membuang gangguan dari jalan. Ini amalan anggota badan. Dan rasa malu sebagai salah satu cabang keimanan. Ini amalan hati. Dijadikan sebagai perwakilan dari seluruh amalan hati. Yang menunjukkan pentingnya ini di antara sekian banyak amalan hati. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, beliau itu pernah berkata, al-haya'u nidhamun al-haya'u nidhamul iman. Fa idza intahala an-nidham dhahaba ma fihi. Kata beliau, rasa malu itu nidhamnya iman. Nidham itu jahitan yang menguatkan. Kalau umpamanya sesuatu ingin kuat, ya dijahit. Apa namanya jahitannya itu? Dikunci, disimpul. Kalau nggak disimpul, kalau umpah kita menjahit, tapi nggak disimpul, nggak dikunci apa? Itu bisa terlepas lagi ya jahitan tersebut. Kita umpamanya masang kancing itu kan dijahit ya. Setelah umpamanya dijahit, maka jahitan terakhir itu merupakan simpulan yang mengunci jahitan sehingga tidak terlepas. Kalau nggak disimpulkan nanti terlepas lagi. Rasa malu itu nizamnya atau simpulnya iman. Apabila dia terlepas, terlepaslah apa yang diikatnya. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa rasa malu tak terpisahkan dari iman. Malu hilang, iman hilang. Berkata Iyas bin Qurrah, kuntu inda Umar bin Abdul Aziz, fadhukira indahul haya. Faqalu al-haya'u minad din. Faqala Umar bal huwa ad-dinu kulluh. Aku saat itu berada di samping Umar bin Abdul Aziz. Dia seorang khalifah yang rasyid, sekaligus seorang ulama. Para penasihatnya, menteri-menterinya, orang-orang yang menjadi ring satunya itu para ulama. Di setiap waktu luang selalu berdiskusi tentang agama. Suatu saat ada diskusi. Tema yang sedang dibicarakannya adalah rasa malu. Maka berkatalah para ulama yang ada sekitarnya, al-haya'u minad din. Kata mereka, rasa malu itu bagian dari agama. Berkatalah Umar bin Abdul Aziz, bahkan rasa malu itu agama secara keseluruhan. Karena rasa malu ini agama secara keseluruhan, inti dari agama ini rasa malu. Terutama malu kepada Allah Azza wa Jalla tentu saja. Bagaimana orang tidak akan malu kepada Allah Azza wa Jalla? Padahal setiap detiknya nikmat Allah itu tidak pernah berhenti kepada diri kita. Kapan kita satu detik berlalu tanpa nikmat Allah? Organ tubuh yang sehat dan bekerja normal itu suatu nikmat yang tidak bisa dinilai dengan harta, dengan apapun. Jantung kita masih berdegup, darah kita masih berdesir,
nafas kita juga masih normal. Ya, makan minum terasa enak, nikmat, tidur, istirahat di saat capek terasa nikmat. Itu semuanya itu nikmat yang sudah nggak bisa dibeli dengan apapun. Tapi maksiat, kedurhakaan dan kelalaian kita kepada Allah sering kita lakukan. Allah tetap mengucurkan, melimpahkan nikmatnya di tengah kedurhakaan hambanya. Malu nggak kita kepada Allah? Ya malulah. Jangankan gitu, tuh kita bekerja di sebuah perusahaan milik seorang bos kita dikasih fasilitas yang luar biasa mewahnya, kendaraan yang terbagus dengan sopirnya, dengan biaya perawatan bensinnya gratis semuanya, mewah lagi. Suara mobilnya itu, mesin itu nyaris tak terdengar saking apa? Mewahnya, enak, empuk. Duduk di atas joknya serasa duduk di awan. Bagi yang pernah, nggak ada yang pernahnya. Pokoknya mewah. Gajinya 100 juta umpamanya. Per pekan, jadi sebulan itu 400. Gede apa besar? Ya gede ya besar. Karir kita sudah naik. Kemana kita berangkat ke luar kota dikasih transportasi terbaik. VIP kalau pakai pesawat. Hotelnya terbaik di kota tersebut. Bintang 7 dengan presiden suite. Kamar terbaik. Pokoknya serba dimanja kita. Kira-kira dengan seluruh perhatian luar biasa dari bos kepada kita, kita akan bersikap taat, patuh, ataukah cuek? Pasti taat, patuh. Kata bosnya, kamu datang ke saya ya pas jam sekian. Malu nggak kalau kita telat? Malu lah. Jam 10 kamu harus ada di ruangan saya. Kita telat jam 11. Malu nggak? Malu. Apalagi, sorry bos, saya nggak mau datang. Kenapa? Itu saatnya saya istirahat umpama. Wah, malunya bang, kebangetan itu. Itu ke orang tuh. Bisa-bisa si bos marah, kemudian seluruh fasilitas itu dikurangi, bahkan dicabut, bahkan dipecat. Gimana tuh? Takut kita. Ada rasa takut dipecat, takut dimarahi, takut dikurangi fasilitas. Ada rasa suka karena bos itu baik, sangat perhatian. Ada rasa cinta, ada rasa berharap semoga ini ditingkatkan lagi. Tadinya mobil dari bos cuma 2, semoga nanti ditambah 4. Tadinya gaji cuma 400 juta, semoga nanti jadi 1 miliar gitu kan. Ada harapan, ada mahabbah, ada khauf, takut ini bos marah. Makanya kalau umpamanya kita mengabaikan perintahnya, malu itu kepada orang. Kepada Allah harus jauh lebih lagi daripada itu. Nikmat Allah gak pernah terhenti selama hidup kita. Yang material dan yang immaterial, luar biasa. Makanya kalau orang punya rasa malu seperti itu kepada Allah, pasti akan tunduk patuh, setia kepada seluruh aturan Allah Azza wa Jalla. Itulah agama. Makanya Umar bin Abdul Aziz menyatakan, al-haya'u ad-dinu kulluh. Agama itu, rasa malu itu agama. Aplikasi dari agama ini secara keseluruhan. Makanya pantas apabila malu ini merupakan kunci utama untuk bisa masuk surga. Karena malu itu bagian dari iman, dan iman tempatnya di surga. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah wal bada'u minal jufa wal jufa finnar. Kata Nabi SAW,
Rasa malu itu bagian dari keimanan. Dan iman itu tempatnya di surga. Sedangkan al-badha, makna al-badha secara bahasa as-safahah. Wal fahas fil mantiq. Wa in kana al-kalamu sidqa. Mana al-badha itu kebodohan. Artinya apa? Kekejian dalam berbicara. Sekalipun isi bicaranya itu benar. Cara mengungkapkannya, susunan bahasanya keji, kotor, kasar, bikin nyelekit orang yang mendengarnya, bikin tidak nyaman perasaan orang-orang yang memperhatikannya. Itu al-badha, kasar dalam berbicara. Al-badha ini minal jufa. Jufa ini ya kasar atau keras atau garing gitu. Mana al-jufa itu at-tarad wal-i'rad. Terusir, berpaling, ya, menjauh. Wa tarku sillah wal bir, meninggalkan silaturahmi dan kebaikan. Itu al-jufa. Al-jufa itu tempatnya dalam neraka. Bahkan Nabi SAW dalam hayat ini menjadikan al-haya sebagai lawan dari al-badha. Al-badha ini kekejian. Berkata Rasul SAW yang menjelaskan keji ini lawan dari al-haya. Siapa orang yang tidak punya haya, dia akan keji. Kata beliau, ma kana al-fahsh fi syai'in illa syana wa ma kana al-haya fi syai'in illa zana. Tidaklah perbuatan keji terdapat dalam sesuatu perkara kecuali akan memperburuk perkara tersebut. Dan tidaklah rasa malu terdapat dalam sesuatu kecuali akan menghiasi sesuatu tersebut. Sesuatu yang disertai dengan rasa malu akan memperindah. Dan lawan dari rasa malu itu al-fahsh. Oleh karena itulah maka pantas apabila rasa malu merupakan penyebab beratnya timbangan amal seseorang pada hari kiamat. Sebaliknya hilangnya rasa malu merupakan sesuatu yang dimurkai, dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diterima dari Abu Darda radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih. Juga Imam Abu Daud dalam kitab sunannya berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna athqala syai'in yudha'u fi mizanil mu'minina yaumal qiyamah khuluqun hasan wa inna Allaha yubghidul fahishal badhi. Sesungguhnya sesuatu amalan yang paling berat yang diletakkan dalam timbangan seorang muslim pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Dan sungguhnya Allah sangat membenci orang yang fahish dan al-badhi. Keji, kasar, garing, garang, garung. Yang diakibatkan karena hilangnya rasa malu. Makanya tak heran bila Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala memasukkan rasa malu, hilangnya rasa malu termasuk salah satu penyebab binasanya seseorang dunia dan akhirat. Kata beliau, kata Fudail bin Iyad, khamsun min alamatis syaqawah. 5 tanda-tanda kebinasaan atau penyebab kebinasaan. Pertama, al-qaswah fil qalb. Kerasnya hati. Kedua, wajumudul ain. Jumudnya, bekunya mata.
Maknanya mata ini tak pernah menangis. Tak pernah menangis karena takut dosa, karena takut azab. Rajin menangis karena kepentingan dunia. Ya, kurang uang nangis. Pingin beli barang baru tapi nggak ada, minta ke suami, minta ke orang tua, nggak dikasih, nangis. Cemen. Untuk urusan dunia gampang nangis. Untuk urusan akhirat jumud, beku. Tidak ada air mata yang keluar karena dosa, karena takut azab. Itu yang kedua. Ketiga, wa qillatul haya, sedikitnya rasa malu. Keempat, ar-rughbah fid dunya. Nah, matre nih, cinta dunia. Dunia selalu dikejar, walaupun enggak kekejar selamanya. Walaupun tidak terkejar, dikejar terus. Sampai menjauh dari akhirat. Dunia dan akhirat itu kan patojaiyah. Patukang tonggong, bertolak belakang. Siapa yang mengejar dunia, dia akan menjauh dari akhirat. Semakin dia jauh mengejar dunia, semakin jauh dia dari akhirat. Cinta dunia ini termasuk pokok pangkal kebinasaan. Dan yang kelima, watulul amal. Panjang angan-angan. Perkataan Fudail bin Iyad dinukil Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia menyatakan lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahisha wa kana yaqul inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqa. Nabi SAW itu tidak pernah berbuat atau berbicara yang kasar, yang keji, yang nyelekit, enggak. Yang bikin enggak nyaman mendengarnya, enggak nyaman efeknya di hati, enggak. Nabi SAW tidak pernah begitu. Beliau selalu berkata kepada siapapun, inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang-orang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dari sinilah kita mengetahui bahwa al-haya atau rasa malu ini termasuk bagian dari iman, bahkan iman secara keseluruhan, bahkan agama ini secara keseluruhan. Dari sinilah kita mengetahui pentingnya al-haya. Harus dipupuk karena haya bagian dari iman. Haya itu wujud akhlak yang baik. Kalau haya atau rasa malu ini terkikis, bahkan hilanglah iman, hilanglah akhlak. Makanya harus dijaga. Salah satu cara menjaganya, hindarkan dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat mengikis rasa iman dalam diri, bahkan bisa menghilangkan rasa malu ini secara keseluruhan. Salah satu bukti nyata bahwa rasa malu ini adalah sifat akhlak yang luar biasa, agung, bagus, baik, tidak ada keburukan, adalah rasa malu termasuk salah satu di antara sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Kita tahu seluruh sifat Allah baik, tidak ada yang buruk. Kalau sifat itu dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla secara umum, baik juga sifat itu dimiliki oleh manusia. Tidak seluruhnya, ada sifat yang apabila dimiliki oleh Allah baik, tapi bila dimiliki oleh manusia buruk. Ada, seperti contohnya apa? Takabbur. Allah itu al-mutakabbir,
Yang berhak layak tak merasa dirinya besar karena memang realitanya besar. Allahu Akbar. Kalau manusia kecil, hina, rendah, lemah, terus merasa besar, merasa kuat, takabur, ini buruk. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak pernah dikenai ngantuk ataupun tidur. Itu kalau sifat tidak ngantuk, tidak tidur dimiliki oleh Allah, ya bagus. Tapi kalau ini dimiliki manusia, nggak bagus. Manusia yang susah tidur itu manusia yang tidak normal, sakit. Namanya apa? Amnesia apa? Insomnia. Sok dibalik antara amnesia dengan insomnia. Kalau amnesia apa? Hilang ingatannya, tapi bukan gila. Kadang lupa kepada dirinya, kadang lupa kepada kejadian beberapa hari, minggu yang lalu gitu ya. Itu amnesia. Ini insomnia. Orang yang nggak bisa tidur insomnia. Capek, lelah, ngantuk, pingin tidur tapi nggak bisa tidur. Ada yang kayak begitu? Ada. Normal nggak? Nggak normal. Sakit. Berarti nggak bagus. Lam yalid wa lam yulad. Salah satu sifat Allah tidak beranak dan tidak dilahirkan. Ya, kalau bagi Allah bagus, tapi kalau bagi manusia enggak. Jadi ada beberapa sifat yang baik untuk Allah tapi enggak baik untuk manusia. Tapi secara umum sifat-sifat yang baik bagi Allah baik juga sifat itu dimiliki oleh manusia. Salah satunya adalah al-haya. Dan al-haya ini termasuk salah satu di antara sifat Allah SWT. Sebagaimana sebuah hadis yang diterima dari Salman radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, berkata Rasulullah alaihi salatu wasallam, innallaha hayyun karimun yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi ayyaruddahuma sifran khaibatain. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha karim. Karim itu apa ya? Dermawanlah. Allah malu apabila ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya dalam berdoa. Minta kepada Allah mengangkat kedua tangannya. Tapi oleh Allah ditolak, tidak ditunaikan, tidak dikabulkan. Allah malu. Makanya mengangkat tangan ketika berdoa secara umum, doa umum termasuk perkara yang menunjang, mendukung dikabulkannya doa. Dalam hadis lain dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu an berkata Rasul alaihi salatu wasallam, innallaha ta'ala hayyun satirun yuhibbul haya was satar fa idza igtasala ahadukum falyastatir. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha penutup, menutup aib-aib manusia. Dan Allah mencintai sifat pemalu dan sifat penutup. Makanya wajib bagi kita menutup aib orang yang kita ketahui. Membuka aib orang namanya ghibah. Menutupnya itu akhlak yang baik. Tutup. Jangan sampai bocor dari mulut kita tentang keburukan orang. Allah suka menutup aib. Baik aib diri ataupun aib orang lain. Kalau kita punya aib, melakukan dosa dan maksiat di masa lalu, tutup. Rahasiakan antara dia dengan Allah cukup. Jangan ada yang tahu siapapun termasuk orang terdekatnya. Pasangan hidup kita, suami atau istri, anak kita, orang tua, sahabat dekat kita. Jangan sampai tahu aib-aib kita. Menceritakannya disebut mujaharah. Mujaharah itu yang memberitahukan aib kita di masa lalu. Makanya ikhwan akhwat yang dahulu punya masa lalu yang kelam, lalu sekarang hijrah. Setelah hijrah, rahasiakan masa lalu yang hitam tersebut. Jangan diceritakan ke kawan lu. Sekarang alhamdulillah saya sudah hijrah, dulu mah ya. Jangan.
Itu namanya mujaharah, jangan. Ada akhwat yang bertanya, Ustaz, saya baru hijrah, masa lalu saya kelam. Sekarang ini saya ada yang melamar. Apa perlu enggak masa lalu saya ceritakan kepada calon saya? Jangan. Silakan kalau mau bedo. Bedo itu apa? Batal. Itu enggak jadi. Dan itu memang salah satu dampak buruk dari mujaharah. Sudah, yang penting masa sekarang dan yang akan datang. Masa lalu kuburkan. Jangan diungkit, jangan diberitahukan kepada orang. Tutup. Dan menutupnya akhlak yang baik. Innallaha hayyun satirun yuhibbul haya was satir. Allah itu maha pemalu dan maha penutup. Allah mencintai sifat malu dan sifat menutup. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasai, Al-Baihaqi, Imam Ahmad dan yang lain-lainnya. Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini dalam kitab Irwaul Ghalil. Dalam hadis lain diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an secara marfu, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha azza wa jalla yastahi min dzsyabihil muslim idza kana musaddadan luzuman lis-sunnah ayyas'alallaha fala yu'tih." Allah malu terhadap apa? Terhadap seorang muslim. Dia ini musaddad. Musaddad itu apa ya? Simple, sederhana. Mana sederhana? Dia ini hanya mengamalkan amalan-amalan yang wajib saja. Kadang yang sunnahnya ditinggalkan. Tidak wah banget gitu, musaddad. Allah malu bila ada seorang muslim, dia musaddad tapi berpegang teguh kepada sunnah, lalu meminta kepada Allah, lalu oleh Allah tidak diberi. Allah malu. Makanya Allah pasti akan berikan yang seperti itu. Doa atau permintaan orang yang seperti itu. Ini menunjukkan bahwa al-haya termasuk salah satu di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Berkata Syekh Mubarakfuri, Safiur Rahman Mubarakfuri, rahimahullah. Sabda Nabi SAW, Innallaha hayyun fa'ilun minal haya ay kathirul haya. Wasafahu nafsahu bil haya yuhmalu ala ma yaliq lahu ka sairi sifatihi nu'minu biha wa la nukayyifuha. Sesungguhnya Allah hayyun, isim fa'il dari al-haya, maknanya sangat pemalu. Dan Allah mensifati dirinya dengan sifat haya atau malu dengan makna yang layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai umpamanya ditolak hadis ini gara-gara otak kita. Loh, kalau Allah sifatnya pemalu, sama dong dengan manusia. Manusia juga pemalu. Akhirnya ditolak. Enggak, Allah enggak punya sifat malu. Nanti berakibat sifat-sifat Allah lainnya, mendengar, melihat, berbicara, bisa ditolak juga nanti. Karena sifat-sifat mendengar, melihat, berbicara, dan yang lain-lainnya dimiliki enggak oleh makhluk? Ya, makhluk melihat, ya melihat. Makhluk mendengar, ya mendengar. Makhluk berbicara, ya berbicara. Apakah akan ditolak sifat-sifat itu dari diri Allah hanya karena sifat itu dimiliki oleh makhluk seperti al-haya? Enggak. Allah melihat, hanya cara melihatnya berbeda dengan cara melihat makhluk. Allah mendengar, tapi cara mendengarnya berbeda dengan cara mendengar makhluk. Allah berbicara, tapi cara berbicara berbeda dengan cara berbicara makhluk. Allah malu, makhluk malu, tapi beda cara malu Allah dengan cara malu makhluk.
Seperti berbedanya cara bicara, cara mendengar, cara melihatnya makhluk dengan Allah. Atau jangankan Allah dengan makhluk. Makhluk dengan makhluk juga berbeda ya caranya. Cara mendengar kita dengan cara mendengar kelelawar. Sama apa beda? Beda. Cara mendengar kita dengan cara mendengar atau cara melihat kita dengan cara melihat semut. Sama apa enggak? Beda. Alat penglihatannya juga beda. Cara mengetahui kita dengan cara mengetahui semut beda. Kita mengetahui ada gula kalau kita melihat dan merasakan ya. Kadang-kadang kelihatan seperti gula. Pas dijilat asin. Oh ternyata garam. Bisa aja kan? Dilihat dan dirasakan. Gimana cara semut mengetahui gula? Apakah begitu? Enggak. Gula aja disimpan atau air yang manis simpan ditumpahkan. Entah dari mana beberapa menit kemudian datang apa? Rombongan semut. Entah dari gimana cara semut mengetahui ada gula. Melihat enggak ada dari jauh. Ya. Mendengar enggak, menjilat enggak ada belum. Tapi dengan semut punya antenanya. Mungkin punya antena. Begitu caranya dia dengan antenanya. Wallahu alam, apakah gula itu memancarkan sinyal gitu? Ketangkap oleh antena si semut. Oh di sana ada gula. Mari kita berbondong-bondong. Wallahu alam. Caranya bisa berbeda antara makhluk dengan makhluk. Apalagi makhluk dengan khalik. Termasuk dengan rasa malu. Allah disifati dengan rasa malu. Manusia juga disifati dengan rasa malu. Tapi berbeda. Kalau malu merupakan salah satu di antara sifat Allah, menunjukkan ini sifat yang sangat mulia. Pelihara. Jangan terkikis apalagi hilang dengan maksiat. Maksiat bisa mengikis rasa malu, bahkan menghilangkan malu itu secara keseluruhan dari diri seorang hamba. Bila malu ini hilang, hilang pula iman. Hilang pula akhlak. Hilang seluruh agama dan kebaikan dari diri kita. Al-haya'u khairun kullu. Malu itu seluruhnya baik ya. Inilah salah satu dampak buruk dari dosa dan maksiat, yaitu mengikis adanya rasa malu dan menghilangkan rasa malu itu dari diri seorang muslim, dan ini sangat berbahaya. Ya, cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjut penjelasan ini di Senin yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Mangga. Syukran Ustadz atas pemaparan materi yang disampaikan. Dan ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya kepada Ustadz, silakan bisa melalui line telepon di nomor 022 86862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122271476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Yati, Ustaz. Ibu Yati. Ibu Yati di Melong ya. Di Melong. Gini Ustaz, kalau Bisa digedein operator? silaturahmi itu kan hubungan rahim Ustaz. Iya. Kakak laki-laki udah meninggal, tinggal kakak istrinya, kita wajib terus untuk ke sana menemuinya gitu Ustaz. Apakah biasa-biasa aja? Ulangi Bu Yati, gimana kalau? Kalau silaturahim itu hubungan rahim, wajib kita ya Ustaz mengunjunginya. Nah, udah kakak kita yang laki-laki itu udah meninggal, tinggal istrinya. Kita apakah wajib harus terus silaturahmi ke sama dia gitu? Baik. Ya. Assalamualaikum. Jazakumullahu khairan katsiran. Ya, wa jazakillahu khairan. Ibu Yati di Melong Green, barakallahu fiik. Ya, silaturahmi hubungan dengan kerabat yang ada hubungan keluarga dengan kakak, dengan adik, paman, bibi dan seterusnya, keponakan, itu silaturahmi. Berbuat baik kepada kaum kerabat.
Kalau dengan orang lain yang tidak ada hubungan kekerabatan, tidaklah disebut silaturahmi, tapi disebut dengan sebutan ihsan. Berbuat baik kepada orang lain. Kedua-duanya disyariatkan. Ihsan disyariatkan. Wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsin. Berbuat ihsanlah kamu. Karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, termasuk ihsan ini kepada orang yang jahat kepada kita. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, alaisal ihsan an tuhsina ila man ahsana ilaik wa innamal ihsan an tuhsina ila man asaa alaik. Ihsan itu bukanlah kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Orang lain berbuat baik kepada kita, oleh kita dibalas dengan kebaikan. Bukan itu ihsan. Itu bagus ya. Tapi ihsan itu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Orang lain berbuat jahat, kita balas dengan kebaikan. Itu ihsan. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Nah, kepada kerabat namanya silaturahmi. Dan ini lebih utama daripada ihsan. Karena apa? Karena ada dua hal. Pertama nilai silaturahmi, yang kedua ihsannya. Di dalam setiap silaturahmi ada ihsan. Tapi tidak setiap ihsan itu silaturahmi. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah silaturahmi ini juga bisa diterapkan kepada saudara ipar? Kita punya adik atau kakak. Adik atau kakaknya nikah. Pasangan bagi adik dan kakak kita sebut dengan sebutan apa? Ipar ya. Apakah ipar wajib kita berbuat baik kepada? Ya tentu saja. Apakah silaturahmi? Iya. Karena terikat dengan saudara kita yang menjadi suaminya atau istrinya, terikat oleh keponakan kita yang menjadi anaknya. Ya, itu bagian dari keluarga kita. Tetap berbuat baik kepada mereka dan itu termasuk di antara silaturahmi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penelpon kedua. Ya, silakan. Ya, silakan yang akan bertanya melalui line telepon. Sudah masuk? Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Dengan hamba Allah Ustaz Ya. di Jakarta. Di Jakarta. Ya, silakan ibu. Iya, gini Ustaz, saya mau nanya. Saya pernah baca artikel itu dari Ustaz, kalau nggak salah dari Ustaz Yazid, yang mengatakan terkait ini mengenai obat seseorang yang maksudnya jenis tingkatan nafsu yang dilakukan oleh seseorang itu ada di sini tingkatannya, yaitu nafsu mas'ulah. Itu dimana bisa jadi ia menunda taubatnya dan melahirkannya, tapi sebelum ia berkesempatan untuk bertobat, malaikat maut telah diperintahkan Allah untuk mencabut ruhnya, sedangkan amal-amal manusia dihisab menurut akhir kehidupan manusia menjelang mati. Di sini maksudnya itu dengan kata-kata seperti itu penjelasannya Ustaz terkait hal tersebut. Terus yang kedua, jadi gini Ustaz, karena kan saat ini sedang ingin berusaha untuk memperbaiki diri gitu Ustaz, karena Ana merasa banyak sekali kesalahan Ana. Jadi apakah Ana merasa entah ada kepikiran tentang kematian terus gitu saat di dalam diri Ana. Apakah ada yang namanya tanda-tanda 40 hari atau seberapa hari tanda kematian tersebut Ustaz, yang biasa sering beredar seperti itu? Karena Ana berusaha untuk bertobat, tapi karena dosa-dosa banyak banget, Ana setiap ingin bertobat, maksudnya berdoa biasanya itu air mata Ana kan keluar gitu Ustaz. Tapi ini sekarang kayak tertahan banget dan hati Ana tuh jadi sempit banget gitu Ustaz. Itu kenapa ya Ustaz?
Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan. Ya, hamba Allah di Jakarta ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama saya kurang jelas, kurang bisa nangkap. Tahu gimana? Taubat makbulah. Taubah makbulah. Iya. Terus apa? Ya, pengertiannya Ustaz. Taubah makbulah artinya taubat yang diterima. Taubat makbulah itu yang makbul, yang diterima, adalah taubat yang memenuhi 7 persyaratan. Itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannat. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan yang sebenarnya tobat. Tobat nasuha itu yang memenuhi 7 persyaratan yang sering kita bahas. Pertama, berhenti dari dosa itu. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Keempat, kalau berkaitan dengan hak orang lain, dosanya itu ya kembalikan hak itu. Kita pernah ngambil barangnya, kembalikan. Kita pernah umpamanya menghinanya di hadapan umum, ya minta maaf. Dan seterusnya. Kelimanya, cepat lakukan sebelum sakaratul maut. Keenamnya, cepat lakukan sebelum matahari terbit dari barat. Ketujuh, niatnya ikhlas. Karena Allah, bukan karena kepentingan dunia. Kalau 7 itu dipenuhi, maka itulah taubat yang makbulah, taubat yang diterima. Dan ada efek, ada tanda. Tandanya apa? Dia benar-benar berhenti dari dosa itu, dari dosa-dosa lain, dan amal ibadahnya meningkat. Kualitasnya dan juga kuantitasnya. Maka itulah taubah yang makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akan menghapus dosa. Allah menyatakan, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannat. Allah akan menghapus dosa-dosa kamu dan akan memasukkan kamu ke dalam surga. Dosa-dosanya kalau sudah terhapus, tidak akan ada perhitungan lagi di akhirat. Tidak akan ada lagi di catatan buku amal-amal buruknya, enggak. Sudah terhapus. Yang ada catatan amal baiknya berupa tobatnya. Ada catatannya itu. Catatan tobatnya ada, catatan dosanya sudah tidak ada. Terhapus. Termasuk azab yang tadinya dicanangkan untuk dia di-cancel, dibatalkan. Wa yudkhilakum jannat. Allah akan masukkan kalian ke dalam surga. Nah, kalau salah satu di antara 7 syarat itu tidak terpenuhi, gugurlah tobatnya. Ditolak, tidak diterima, disebut dengan taubah mardudah. Taubat yang ditolak, tidak menghapus dosa, tidak meraih pahala. Oleh karena itulah maka yang tidak memenuhi persyaratan ini tidak akan merubah karakter. Sebelum tobat, nyebelin. Setelah tobat, tetap nyebelin. Mungkin dia akan mengulang kembali dosanya tersebut di masa yang akan datang. Terjerumus lagi. Maka Imam Ibnu Qayyim menyatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita itu perlu diistighfari lagi. Karena istighfar kita itu tidak memenuhi syarat-syarat taubatan nasuha. Nah, sekarang bagaimana kalau umpamanya seseorang sudah berhenti dari dosanya, merenung taubat, ingin tertumpah ini air mata, tapi tidak ada satu tetes pun air mata yang keluar, garing aja.
Hati juga tidak menjadi lapang dengan tobat itu. Jiwa kita tetap merasa berat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari ibadah yang kita lakukan. Kenapa ya begitu? Nah, pertama, coba tinjau ulang tobat kita. Apakah ketujuh syarat itu sudah terpenuhi atau tidak? Itu pertama. Kedua, coba tinjau ulang rutinitas kita selama ini. Kita begini, kita keras, kita malas ibadah, itu pasti karena ada sebab. Sebabnya itu merupakan dosa dan maksiat. Kemarin saya bikin status di Instagram ya. Yang beberapa status. Pernah status ini juga saya tulis di WhatsApp. Kalau di WhatsApp kan terhapus hanya 24 jam ya. Kalau di Instagram selama nggak kita hapus tetap ada. Isinya apa? Apabila Allah murka kepadamu, Allah tidak akan menyetop suplai oksigen kepadamu. Tidak akan menghentikan suplai rizki untukmu. Tidak akan serta-merta mencabut nyawamu. Tidak akan menghentikan detak jantungmu atau yang seperti itu. Enggak. Kalau Allah murka kepadamu. Tapi Allah akan hambarkan hatimu. Allah akan hambarkan salatmu. Allah akan cabut hidayah dari dirimu. Allah akan cabut juga keinginan berdoa dalam hatimu. Jangan engkau kira engkaulah yang tidak mau berdoa kepada Allah. Jangan. Tapi Allah lah yang mencabut keinginan berdoa dalam hatimu. Karena Allah tidak mau lagi mendengar rintihanmu. Mendengar curhatmu. Allah tidak akan lagi mempedulikanmu karena dosa-dosamu. Karena kekerasan hatimu akibat dosa-dosamu. Intinya begitulah. Maka Imam Ibnu Qayyim menyatakan bahwa hukuman terberat bagi para pelaku dosa adalah dikeraskan hatinya. Enggan untuk berdoa, enggan untuk ibadah, malas berat untuk beramal soleh dan tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau berzikir dan ketika sholat akan hambarlah sholat. Itu hukuman terberat. Hukuman terberat itu bukan diberi musibah sakit, bukan terkena wabah, bukan difakirkan atau dimiskinkan. Bukan itu hukuman terberat. Hukuman terberat itu adalah dihambarkannya ibadahmu dan dikeraskannya hatimu. Tak ada lagi zikir yang terucap. Tak ada lagi air mata penyesalan yang tertumpah. Tak ada lagi hati yang tergetar mendengar lantunan ayat Al-Quranul Karim. Itu yang terberat. Akibat dosa dan maksiat. Coba tinjau rutinitas kita. Itu rutinitas kita yang harus kita rubah. Ya. Semua yang buruk-buruk dihentikan diganti dengan yang baik-baik. Semua yang umpamanya buang-buang waktu yang sia-sia diubah dengan sesuatu yang bermanfaat. Lihat pergaulan kita, dengan siapa kita bergaul. Rubah dengan bergaul dengan orang-orang yang baik-baik, yang soleh-soleh. Ya, itulah yang mempengaruhi kondisi hati kita. Berdasarkan hal itulah mungkin salah satu penyebab kenapa hati kita tetap keras. Kenapa tidak ada air mata yang tertumpah. Itu karena masih terlalu kuatnya dosa itu melekat dalam diri kita. Lihat lagi harta, sumber pendapatan kita. Barangkali ada yang haram, yang syubhat yang masuk ke dalam tubuh kita.
Barangkali ada harta yang belum dibersihkan dari harta-harta kita, ada zakat yang belum dikeluarkan, ada infak dan sedekah yang belum kita salurkan, gitu ya. Itu juga berpengaruh ke dalam kondisi jiwa dan perasaan kita. Tinjau ulang semuanya itu, muhasabah diri kita, lalu rubah ke arah yang lebih baik. Insya Allah nanti lambat laun suasana hati kita pun akan berubah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mudahkan ya. Silakan lagi. Syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih dulu ke penanya melalui pesan singkat Ustadz. Dari Abu Aulia di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang belajar berdagang secara online. Apa hukumnya jika kita meyakinkan kualitas produk yang kita jual dengan memberikan video testimoni dari ibu-ibu? Apakah hukumnya haram atau boleh Ustadz? Jazakallahu khairan. Silahkan. Barakallahu fiik. Hukum asal promosi selama itu jujur. Sesuai dengan fakta. Tidak ada unsur kedustaan, manipulasi, menipu. Tentu saja boleh dan memang harus begitu. Kedua, hukum asal membuat video dibolehkan. Sebab hukum membuat video sama dengan hukum bercermin. Kalau membuat video diharamkan, maka bercermin juga haram, baik ke cermin ataupun ke air yang bening. Kenyataannya tidak. Kenyataannya dibolehkan bercermin. Kita lihat realitanya juga para masyayikh, ceramah-ceramah mereka, para ulama divideokan dan disebar atas izin mereka. Ini menunjukkan kebolehannya. Kalau ada ustaz mengharamkan saya nggak mau, ya itu ijtihad dia. Kita mengikuti ijtihad para ulama. Ikut ijtihad para mujtahidin. Sudah. Kalau ada ustaz yang saking waraknya dia ijtihad lalu mengharamkan video lalu dia tidak mau, itu ijtihad dia. Kalau dia layak untuk ijtihad ya kemudian benar dapat pahala 2, kalau salah dapat pahala 1, kesalahannya diampuni. Kalau dia belum menjadi mujtahid terus ijtihad, mau salah mau benar tetap dosa. Maka tahu dirilah kalau ustaz jangan ijtihadlah. Ikuti saja ijtihadnya para mujtahid. Nah, tinggal konten dari video tersebut. Kalau di dalam kontennya tidak ada unsur yang haram secara syar'i berarti boleh. Kalau di dalam kontennya ada yang haram secara syar'i, seperti menampakkan aurat wanita, maka tidak boleh. Nah, ada testimoni dari ibu-ibu. Lihat. Apakah ibu-ibu dalam video itu bisa menjadi sumber fitnah atau tidak? Umpama ibu-ibunya itu Mahmud. Mamah muda yang menarik, yang cantik, kemudian tidak menutup wajahnya. Kemudian ekspresinya juga menggoda umpamanya. Suaranya juga menggoda. Ya jadi haram, jadi dosa. Karena apa? Karena menimbulkan fitnah. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَخْدَأْنَا بِالْقَوْلِ فَيَتْمَا الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٍ. Jangan kamu genit-genitkan suaramu sehingga laki-laki yang dalam hati ada penyakit merasa terpesona, tergoda dengan suaramu. Kalau suara saja yang menggoda haram, apalagi lebih dari suara. Apa yang lebih dari suara? Ya fisik, wajah. Bagian tubuh manapun dari wajah seorang wanita tersebut. Lebih menggoda daripada suaranya ya. Kadang ada orang suara yang bagus, tapi wajahnya jelek gitu kan. Ada yang wajahnya cantik, tapi suaranya gerebek. Ada yang begitu. Tapi lebih mana, lebih besar mana fitnah yang dilahirkan oleh suara ataukah oleh wajah? Oleh wajah. Maka tidak boleh ya. Carilah testimoni dari laki-laki. Bagaimana kalau ibu-ibunya itu nenek-nenek tua? Ya namanya juga nenek-nenek pasti tua ya. Tapi ada nenek masih muda.
35 tahun sudah punya cucu ada ya? Mungkin nikahnya itu belasan tahun mungkin ada. Nah, ada nenek-nenek muda. Kalau umpamanya itu tidak menimbulkan fitnah maka dibolehkan. Tapi kalau umpamanya menimbulkan fitnah maka jangan. Ya, ini umpamanya saya nggak tertarik dengan ibu-ibu ini 40 tahunan. Iya, antum nggak tertarik. Bagaimana laki lain yang usianya umpamanya 50 tahun melihat emak-emak yang usia 40 tahun itu ranum itu? ABG tidak tertarik. Kalau kakek-kakek tertarik. Hindarkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui telepon. Ya, kita angkat terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Saya Tasli dari Sukahaji. Tasli. Silakan Pak Tasli. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallah. Ustaz, ada yang ingin saya tanyakan ini mengenai sholat malam Ustaz. Kalau misalnya sholat malam kemudian katakanlah membaca surat dan ketemu dengan misalnya tentang neraka, kemudian berdoanya Allahumma ajirna minan nar, kemudian ketemu dengan surga dan kemudian berdoa lagi Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Nah, itu gimana Ustaz? Apakah itu diperbolehkan atau gimana? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Tasli di Sukahaji. Barakallahu fiik. Ya, itu termasuk sunnah Nabi SAW. Beliau apabila sholat malam membaca ayat yang panjang. Kemudian melewati ayat tentang neraka, beliau suka berlindung terlebih dahulu kepada Allah dari neraka, dari azab. Kalau membaca ayat-ayat rahmat, ayat-ayat surga, beliau minta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Umpaya wa ashabus shimal, ma ashabus shimal. Fi samumi wa hamim. Sampai beberapa ayat berikutnya. Sampai kita takut, terseguk nangis. Kemudian kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar. Allahumma ajirna minan nar. Boleh, disunnahkan. Kalau umpamanya wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud. Aduh, kita itu betah bacanya juga ya. Inna ansha'nahunna insya'a wa ja'alnahunna abkara. Pas ayat itu lebih sumringah. Kami menciptakan bidadari-bidadari surga itu dengan sempurna. Dan seterusnya, lebih sumringah. Lalu kita berdoa, Allahumma ij'alni birahmatika min ahlil jannah. Ya, itu disunnahkan. Walaupun itu dalam sholat. Dan itulah yang dibaca oleh Nabi SAW dalam sholat tahajud. Adapun dalam sholat fardu, ketika Nabi SAW menjadi imam, tidak pernah ada riwayat Nabi melakukan itu. Ketika melewati ayat neraka, beliau berlindung kepada Allah dari neraka. Ketika melewati ayat surga, beliau minta kepada Allah untuk masuk surga. Dalam sholat fardu tidak pernah teriwayatkan demikian. Hanya dilakukan ketika sholat malam. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ya, disunnahkan kalau kita sholat sendirian, sholat tahajud di rumah, ya meminta kepada Allah perlindungan dari api neraka ketika melewati ayat tentang neraka dan minta surga ketika melewati ayat tentang surga. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah di Padang. Ustaz, saya sudah dapat kuota haji reguler tapi berangkatnya masih lama dan sekarang sedang menabung untuk beli rumah. Alhamdulillah sudah cukup untuk bisa beli rumah secara cash. Belakangan muncul panggilan di hati untuk mendaftar haji furoda agar bisa segera berangkat.
Jika tabungan untuk beli rumah saya gunakan untuk pergi haji, maka saya berencana meminjam uang orang tua agar tetap bisa membeli rumah. Bolehkah seperti ini Ustadz? Apakah termasuk bermudah-mudahan dalam berhutang? Mana yang sebaiknya diutamakan, beli rumah untuk keluarga atau menyegerakan untuk berhaji Ustadz? Jazakumullahu khairan. Ini haji pertama apa kedua? Sepertinya pertama. Kalau haji pertama wajib dahulukan haji sesegera yang kita bisa. Kalau sudah mencapai kemampuan, kalau sudah bisa bikin rumah berarti bisa untuk haji. Memiliki rumah tidaklah wajib. Tetapi berhaji itu rukun Islam. Yang ada ancaman bagi yang mampu tapi tidak berhaji, ancamannya dengan neraka. Segerakan. Jangan takut rumahnya batal. Jangan takut. Allah Azza wa Jalla akan ganti semua biaya yang kita keluarkan untuk haji yang dilakukan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Dengan cara-cara yang kita tidak duga. Dengan cara yang kita tidak terfikirkan sebelumnya. Allah punya cara tersendiri. Karena apa? Karena itu merupakan wujud takwa kita kepada Allah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan solusi, jalan keluar bagi masalah yang dihadapi, dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka caranya, waktunya, dan juga jumlahnya. Jangan takut kehilangan harta karena haji. Semua harta kekayaan, uang, makanan, apapun yang kita keluarkan untuk haji, untuk umrah, Allah akan ganti. Di dunia, apalagi di akhirat nanti. Dengan pahala yang melimpah di akhirat. Di dunia itu akan dikembalikan oleh Allah. Dengan jumlah yang jauh lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Coba saja lihat. Jangan khawatir. Ini jangan khawatir rumahnya akan cancel, akan nggak jadi hanya karena biaya untuk pembangunan rumah dipakai untuk haji. Malah akan sebaliknya, nanti hajinya budgetnya itu cuma umpamanya 300-400 juta. Jadi ya kecil atau sederhana atau sedang gitu. Apalagi di kota ya. Setelah haji nanti bisa yang bikin 1 miliar insya Allah. Gimana caranya? Allah yang atur. Dari mana sumbernya? Allah Azza wa Jalla yang atur. Min haitsu la yahtasib. Gak bisa kita duga. Kekuasaan Allah itu tak terbatas ya. Jangan ragu untuk berhaji sesegera yang kita bisa. Dan jangan khawatir rumahnya akan gagal dibangun hanya karena haji. Saya yakin tidak harus nanti meminjam uang. Itu pertama. Kedua, bagaimana hukumnya meminjam? Hukum asal meminjam boleh. Al-Quran menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Hai orang-orang beriman, apabila di antara kalian mengadakan saling pinjam meminjam, ya silakan tulis oleh kalian. Menunjukkan kebolehannya. Ya, kebolehan. Apa termasuk bermudah-mudah ya? Kalau itu untuk kepentingan yang urgen, untuk berobat ketika sakit, untuk makan karena tidak ada makanan sama sekali, ya untuk kebutuhan rumah karena kita tidak memiliki, itu tidak bermudah-mudah. Setelah dipikir dibolak-balik, ini urgen perlu karena akan mempengaruhi ibadah kita. Rumah akan berpengaruh kepada ibadah kita. Ya iya tuh. Jadi kontraktor terus kepikiran terus, apalagi umpamanya bulanan bayarannya. Setelah baru bayar, mikir lagi untuk bulan depan. Dari mana dan seterusnya. Berpengaruh gak ke ibadah? Ya berpengaruh lah. Ke bawah-bawah dalam sholat. Dan seterusnya ya. Jangan ragu, dahulukan haji dan jangan khawatirkan tentang rumah. Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan amalan seorang hamba yang lebih mendahulukan hak Allah daripada kepentingan dirinya. Insya Allah Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik daripada yang kita perkirakan.
Ya, cukup sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.